Menelisik perjalanan sebuah band tentunya memiliki makna yang menarik. Tak ayal, menyatunya beberapa kepala jadi satu visi dan misi menjadikan mereka bisa melahirkan karya-karya yang everlasting. Namun sebagai congor sebuah band, seorang vokalis biasanya lebih dikenal dibandingkan personel lainnya. Ya, sebagai frontman, sudah hal biasa jika vokalis lebih tenar dibandingkan member lain dalam sebuah band. Namun jangan salah, di sektor gejrengan Satria Berdawai, para gitaris ini memiliki keistimewaan tersendiri, sehingga ketenaran mereka mengalahkan sang vokalis. Tentunya bukan tanpa alasan, para gitaris ini jadi pusat perhatian. Skill mumpuni dan karisma yang mereka miliki jadi modal utama mereka ketika tampil di atas panggung. Lalu, siapa saja para gitaris hebat yang menyamai atau melebihi kepopuleran dari penyanyinya? Yuk langsung saja kita gaskan! Band hard rock dan heavy metal Led Zeppelin bisa jadi salah satu band besar yang tinggal kenangan. Terbentuk sejak tahun 1968, band ini jadi legenda yang disegani berkat karya-karya mereka. Bagi banyak orang, khususnya yang fans dengan Led Zeppelin, band ini adalah milik Jimmy Page. Pasalnya gitaris hebat ini bagai pemimpin di grup yang ngehits dengan Stairway to Heaven tersebut. Jimmy Page yang punya keinginan kuat untuk membesarkan Led Zeppelin tentu menjadi sorotan karena kegigihan dan karismanya. Page juga banyak sekali berkontribusi terhadap bandnya itu dengan menciptakan lagu dan aransemen. Sempat mengalami saat-saat terpuruk akibat meninggalnya John Bonham pada tahun 1980, Led Zeppelin tetap disanjung penggemar musik berkat pencapaian artistik, kesuksesan komersial, dan pengaruhnya yang luas di kalangan musisi rock. Setelah bubar, Page sering berkolaborasi dengan band-band besar lain, seperti Foo Fighters di tahun 2008 bertempat di Wembley Stadium, London, Inggris dalam hits rock and roll. Ya karena sosoknya yang memang berkualitas. Siapa yang tak kenal dewa gitar yang satu ini? Gaya bermainnya banyak jadi panutan para gitaris di seluruh dunia. Angus Young, yang merupakan pentolan grup cadas AC/DC, begitu disegani karena kepiawaiannya bermain gitar. Selain itu, dirinya jugalah yang menjadi komposer dalam semua lagu AC/DC. Tak dipungkiri lagi, kontribusinya dalam band sangat vital. Karena sering mempertunjukkan kehebatannya bersolo gitar, Angus mengalahkan ketenaran Brian Johnson selaku vokalis. Gitaris eksentrik ini punya magnet yang kuat untuk menarik perhatian penikmat musik melalui petikan gitarnya. Bersama saudaranya mendiang Malcolm Young, mereka menahodai AC/DC untuk mengarungi persaingan berat musik hard rock. Dan ya, nama band ini abadi berkat sentuhan tangan Angus Young. Keren! Sukses bersama Dream Theater, John Petrucci juga dikenal sebagai guitar hero. Namanya disejajarkan dengan Steve Vai, Yngwie Malmsteen, dan sederet dewa gitar lainnya. Perannya dalam Dream Theater sangat vital. Band yang mengusung genre progressive rock itu banyak mengandalkan instrumental dalam musiknya. Band yang beranggotakan para musisi jenius tersebut mendapuk James LeBrie sebagai frontman. Namun, kehebatan sang gitaris mampu melampaui kepopuleran James. Selain berkarir bersama Dream Theater, John Petrucci juga terlibat dalam beberapa proyek seperti Liquid Tension Experiment, G3, Nightmare Cinema, dan juga tampil solo. Inggris memang gudangnya band legend. Selain The Beatles, mereka juga punya Oasis yang mengusung musik rock dan Britpop. Grup ini sendiri dirintis oleh dua bersaudara Noel dan Liam Gallagher. Mereka berdua menjadi motor penting band yang populer di era 90-an ini. Liam Gallagher memang berdiri paling depan sebagai vokalis. Namun, otak dari band ini sebenarnya terletak pada Noel Gallagher. Musisi jenius inilah yang paling menonjol perannya di antara member lain. Noel, yang memiliki style unik dalam bermain gitar, menjadi sosok penting bagi kelangsungan band ini. Namun sayangnya, pada tahun 2009, Oasis harus bubar di tengah jalan.
Lagu hits mereka diantaranya adalah Don't Look Back in Anger, Supersonic, dan Champagne Supernova. Sebagai gitaris utama dari band Rage Against the Machine, menurut saya Morello jauh lebih berpengaruh dan lebih tenar dibandingkan sang vokalis Zack de la Rocha. Tidak heran, sampai sekarang pun Morello yang jauh lebih aktif dalam industri musik, walaupun sudah tidak lagi bersama band yang membesarkan namanya dulu. Morello dikenal sebagai gitaris yang unik dan kreatif ketika memegang sebuah gitar listrik. Dirinya kerap kali melakukan tapping dan picking yang tidak konvensional, hingga penggunaan efek gitar yang sangat heavy. Maka tidak heran, suara hasil permainannya sangat begitu khas di kuping para penggemar lagu rock dan metal. Selain itu, aksi panggungnya yang juga tidak kalah heboh dan luar biasa aktif, sehingga Morello sangatlah bersinar ketika sedang tampil manggung. Gitar-gitar yang dipakainya juga sangat tampak khas dengan dirinya. Morello juga merupakan aktivis dan memiliki pandangan politik yang cenderung ke kiri. Maka tidak heran, lagu-lagunya selama di Rage Against the Machine atau Audioslave banyak yang mengkritik pemerintahan yang cenderung ke kanan. Mungkin ini yang menjadi alasan mengapa Tom Morello mampu mengalahkan ketenaran vokalis-vokalis yang bekerja bersamanya. Dimulai dari permainan gitar yang unik dan kreatif, lantang menyuarakan kritikan politik, hingga jiwa aktivis yang mendarah daging. Banyak faktor yang membuat gitaris lebih dikenal dibandingkan sang vokalis. Ada kalanya karena teknik bermain yang bagus, atau kontribusinya dalam menciptakan lagu dan lain sebagainya. Bagi kebanyakan para penggemar musik, Scott Ian adalah nama yang pertama kali terlintas ketika menyebut nama Anthrax. Bisa jadi karena penampilannya yang nyentrik dan selalu atraktif. Scott juga merupakan musisi serba bisa. Tak hanya jago ngerok dengan gitar, ia juga handal bermain bass, keyboard, drum, bahkan vokal. Dengan modal itu, Scott sering terlibat dengan beberapa musisi lain yang membuat namanya dikenal. Rocker kelahiran New York ini hingga kini masih sering jadi pusat perhatian ketika Anthrax manggung. The Runaways ini merupakan salah satu band legendaris yang juga pelopor band wanita di dunia. Band yang beranggotakan Cherie Currie, Joan Jett, Lita Ford, dan Vicki Blue ini sempat mencuri perhatian, walau tak lama mereka bubar. Sang vokalis Cherie Currie memang menjadi yang paling terkenal selama band ini berkiprah. Namun Joan Jett dengan gitarnya juga tak luput menjadi salah satu member favorit. Hal ini semakin terbukti saat The Runaways memutuskan bubar. Duo gitaris Joan Jett dan Lita Ford memutuskan untuk berkarir masing-masing. Hasilnya, mereka bisa meraih sukses lepas dari band lawas. Bahkan sampai kini, sang gitaris masih aktif bermusik bersama bandnya, Joan Jett and the Blackheart. Jett paling dikenal dengan instrumen andalannya Gibson Melody Maker. Wah, sepertinya julukan frontman saat ini nggak hanya ditujukan untuk vokalis ya. Buktinya gitaris-gitaris hebat yang saya sebutkan tadi mampu memegang peran penting di band mereka masing-masing. Tapi bro, daftar tadi mungkin tidak menyebut nama-nama gitaris beken lainnya ya, seperti Slash, Kirk Hammett, John Frusciante, dan lain sebagainya. Kalau ada gitaris yang layak disebut melebihi kepopuleran sang vokalis, boleh banget ya, share argumen kamu di kolom komentar. Ditunggu ya. Oke sekian, dan salam rock and roll.